Oke, di video tutorial kita kali ini saya akan membahas tentang rumus average ya. Kemudian ada average if dan ada average ifs pakai S ya teman-teman ya. Jadi tiga rumus ini sering nanti kita gunakan di dunia kerja ya teman-teman, atau teman-teman sebagai admin kantor rata-rata bisa menggunakan rumus ini ya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama average ya. Average itu adalah rumus untuk menghitung nilai rata-rata ya. Di sini sudah ada nilai ya, bulan Januari ya. Ini adalah penjualan ya. Laptop di bulan Januari, Februari, Maret dan April. Kemudian penjualan handphone Januari, Februari, Maret dan April. Saya mulai saja yang masalah penjualan laptop di Januari, Februari, Maret, April. Berapa rata-rata penjualannya? Gunakan rumus sama dengan average. Seperti ini. Pilih aja langsung yang ini ya teman-teman. Double klik bisa. Oke, muncul seperti itu. Ada number 1 titik koma punya saya teman-teman. Kalau di komputer teman-teman pakai koma, silahkan gunakan koma. Di sini saya titik koma. Number 1 itu artinya kita blok ya. Dari sini kemari itu ya. Kita blok seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi langsung terblok seperti itu, maka nanti ada sel B6 sampai E6 ya. Karena dia berada pada sel B6 sampai E6. Bisa langsung tutup kurung, bisa langsung enter ya teman-teman. Saya biasa di Excel yang terbaru kan bisa langsung enter, saya enter aja ya. Nah, inilah rata-ratanya ya. Rata-rata itu gimana rumusnya teman-teman ya? Rata-rata itu rumusnya itu kita jumlahkan semua ini, kita bagi 4 ya. Kalau saya jumlahkan semua ini ya, pakai sum ya. Kita coba pakai sum, kita buktikan, tutup kurung ya. Seperti ini, kita bagi 4. Bisa apa tidak ya? Enter. Nah, ternyata hasilnya sama ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi berapa banyak datanya? Jadi jumlah semua dibagi banyak datanya. Datanya kan Januari, Februari, Maret, April, ada 4 ya. Makanya dibagi 4. Kalau nanti datanya 5, maka dia dibagi 5 ya teman-teman. Oke, sekarang untuk menghitung rata-rata penjualan handphone Januari sampai April ini, teman-teman tinggal double klik aja di sini atau tarik bisa ya. Tanda plusnya berwarna hitam seperti ini ya. Baru di double klik gini bisa, atau teman-teman bisa tarik ya, tekan tahan tarik seperti ini, hasilnya tetap sama. Jadi satu rumus teman-teman sudah dapatkan, maka untuk mencari nilai di bawahnya teman-teman bisa tarik atau double klik ya teman-teman. Oke, masuk berikutnya ke rumus yang kedua, yaitu average if, yaitu mencari nilai rata-rata dengan satu kriteria, yaitu ini bisa teman-teman lihat ya, rata-rata penjualan wilayah Surabaya gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan average if ya. Rumusnya seperti biasa sama dengan average. Ini udah muncul, double klik aja average if ini. Muncul seperti ini ya. Double klik. Di sini ada range-nya ya teman-teman, ada range. Range itu yang mana kan gitu ya. Range itu adalah wilayah. Kita mau cari wilayah Surabaya, maka kita akan memblok kolom wilayah. Ini dia, saya blok seperti ini. Itulah range-nya. Kemudian titik koma, kriterianya apa? Surabaya, kan seperti itu, tanda petik 2 ya. Surabaya, penulisan Surabaya harus sama dengan kolom wilayah ini. Di sini Surabaya S-nya besar, lainnya kecil. Sama, semua harus sama ya. Seperti ini. Tanda petik lagi penutup, kemudian titik koma, average range. Kita menghitung penjualannya. Berarti kita blok penjualannya. Average range berarti yang ini kita blok ya, penjualannya. Oke? Karena kita menghitung penjualannya kan gitu ya teman-teman. Maka ada pesannya di sini average range. Artinya kita blok yang mau kita hitung, yaitu penjualannya. Baru kita enter ya teman-teman. Maka hasilnya 151. Benar nggak itu ya? Kita coba aja di sini Surabaya
Surabaya 132, di sini 170. Rumusnya 132 ini ya, kita klik ditambah ini dalam kurung kita buat ya. Untuk membuktikannya ya, ditambah ini ya 100 yang Surabaya lah yang pastinya ya. Ini tambah ini, tutup kurung, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena hanya ada 2 data ya. Hanya ada 2 data penjualan untuk wilayah Surabaya. Maka saya bagi 2, enter. Nah, hasilnya sama. Begitulah caranya teman-teman ya. Jadi saya double klik lagi, ini agak sedikit mungkin agak membingungkan, maka saya jelaskan ulang ya teman-teman. Average if sama dengan buka kurung. Di sini ada keterangannya range. Tapi yang dimaksud range ini adalah yang wilayahnya, bukan yang di penjualan. Dia bukan yang average range. Kalau ada kata-kata average range, berarti itu berhubungan dengan nilainya. Sementara ini hanya range. Range yang mana? Yang berikutnya lah, wilayah Surabaya. Itu yang diblok. Berarti wilayah Surabaya itu berada di kolom Surabaya. Maka saya blok lah ini. Udah. Baru titik koma, apa yang dicari? Surabaya. Maka Surabaya seperti diletakkan di sini. Titik koma lagi, di sini ada kata-kata average range. Artinya itu berhubungan dengan nilai ya. Nilai itu yang angka pastinya. Ini yang kita blok, average range. Kenapa yang kita blok penjualan? Karena yang dicari itu rata-rata penjualan. Seperti itu ya teman-teman. Baru titik koma tadi ya, C6 C11 baru tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti ini, 151. Saya rasa sudah paham ya teman-teman. Kita lanjut ke rumus ketiga. Rumus ketiga yaitu average ifs, pakai S di belakangnya teman-teman ya. Saya buat aja rumusnya sama dengan, jadi ini rumus digunakan untuk mencari rata-rata ya, mencari rata-rata lebih dari satu kriteria. Lebih dari satu kriteria kita cari. Di sini kan ada penjualan laptop wilayah Surabaya. Berarti nanti yang dicari itu produknya laptop, penjualan laptop ya. Wilayahnya wilayah Surabaya, kan ada 2 tadi ya. Lebih dari satu kriteria. Maka saya gunakan tadi average if ya. Ini dia. Pakai S di belakangnya. Oke, di sini ada average range. Saya katakan tadi average range itu berhubungan dengan nilai kan gitu kan. Berarti yang kita blok yang mana? Penjualannya teman-teman. Penjualannya kita blok. Ini. Seperti itu. Titik koma. Masuk berikutnya adalah kriteria range pertama. Kriteria range pertama itu adalah apa namanya? Laptop ya kan? Berarti itu berhubungan dengan produk. Kalau ada kata-kata range seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, kriteria range berarti yang kita blok itu kriterianya gitu ya. Berarti kolom mana? Kolom produk, karena laptop itu berada pada kolom produk. Seperti itu ya. Berada pada kolom produk. Maka kita blok ini produk. Oke. Selanjutnya titik koma. Ya. Kriterianya apa? Kan gitu ya. Tadi udah kita blok kolom produk. Kriterianya berarti berhubungan dengan yang kita ketik ya, yang di sini ya, maksud saya. Sini adalah laptop kriteria pertama, maka ketikkan laptop. Oke ya. Titik koma. Masuk kriteria range kedua, kan ini dia. Kelihatan ya teman-teman ya. Kriteria range kedua berhubungan dengan kita blok karena ada range-nya. Berarti Surabaya kriteria range kedua, maka kita blok Surabaya ini. Gitu ya. Sebenarnya ini pemahaman aja sih teman-teman ya. Jadi harus kuat pemahamannya ya. Nanti kalau nggak paham silahkan tanya di kolom komentar ya. Kita lanjut kriteria range ya. Range kita blok range-nya. Biasanya kalau udah kita blok range-nya, yaitu kolom B ya, berhubungan dengan Surabaya ini adalah kolom wilayah, maka kita sebutkan wilayahnya apa, masuk di sini. Kriteria kedua yaitu Surabaya. Penulisannya harus sama dengan kolom wilayah ya teman-teman. Lihat S-nya aja yang besar. Udah habis, selesai.
tutup kurung boleh, langsung enter juga boleh. Saya enter, hasilnya 151. Benar tidak? Kita buktikan sama dengan penjualan laptop wilayah Surabaya ya. Berarti rata-rata ya, rata-rata penjualan laptop. Berarti penjualan laptop laptop mana? Yang Surabaya, yang ini ya, 132. Kita klik, buka kurung dulu ya, membuktikannya ya. Kita klik tambah ya. Yang mana lagi yang Surabaya? Tapi yang laptop, penjualan laptop ya. Ini Surabaya, pas ya. Ini 170, kita klik. Habis ya teman-teman, cuman ada 2. Berarti ya hanya ada 2 data kan gitu ya. Hanya ada 2 data, tutup kurung. Ya, selesai ya. Hanya ada 2 data, dibagi berapa? Bagi 2 karena datanya cuma 2. Kita bagi 2, enter. Nah, hasilnya sama teman-teman ya. Kenapa Pak nggak pakai rumus yang ini, yang membuktikan ini? Mak, sempat datanya banyak, gimana kita membloknya satu-satu ya kan? 100 data Mak, ajab lah. Makanya digunakan rumus average ifs, pakai S di belakangnya. Oke, saya rasa sudah cukup tutorial saya. Bagi teman-teman yang kurang memahami ya, atau kurang paham, bukan kurang memahami sih, kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, kita sharing di sini ya. Tidak ada guru, tapi kita hanya sharing ya. Silahkan ditanyakan di kolom komentar mana yang kurang paham. Kalau saya nanti sempat, saya akan balas ya. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.